Selamat pagi jemaat sekalian. Ya, senang kembali bisa menyampaikan firman Tuhan di Grafe di tempat ini, dan saya tukar dengan Pak Gembala Stephen begitu. Dan juga saya ucapkan selamat pagi yang mengikuti secara online acara ini, dan kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita membukanya di dalam kitab Roma, Roma pasal yang ke-11, kita baca 2 ayat saja bersama-sama. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Roma pasal 11, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Kita berdoa. Tuhan, kami datang ke tempat ini berkumpul berjemaat karena kami tahu ini adalah perintah dari Engkau. Kami harus berjemaat membentuk tubuh Kristus, dan dalam pertemuan jemaat ini Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah memberikan persembahan kepadamu, dan Tuhan, kami juga akan mempelajari firman-Mu. Kau pimpin kami, beri kami hikmat agar kami dapat paham firman-Mu ini dengan baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ya kita tahu kalau membaca ayat ini, adakah mereka, maksudnya mereka di sini adalah bangsa Israel. Ya, karena konteks di sini ini membicarakan tentang bangsa Israel. Nah, kita tahu semuanya bahwa bangsa Israel secara bangsa dia menolak Yesus Kristus, mereka tidak mau menerima, tidak mau percaya Yesus itu adalah Mesias. Mereka menganggapnya bahwa Yesus itu hanya manusia, dan orang Kristen ini adalah penyembah berhala karena menyembah manusia menurut mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mereka menolaknya. Tapi ayat yang kita baca, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Jawabannya apa? Tidak. Apakah mereka harus tersandung dan harus jatuh? Tidak. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, walaupun Nabi Yesaya sudah menubuatkan, dan Rasul Paulus juga mengutip di sini di ayat yang ke-8, berbicara bahwa Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Jadi Rasul Paulus mengutip Yesaya Allah, bahwa Allah telah membuat mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Tetapi apakah mereka harus jatuh? Tidak. Tidak. Mereka tidak harus jatuh. Mereka tidak harus menolak. Artinya apa? Ketika Yesus datang pada waktu yang tepat itu, yang dilahirkan oleh perawan Maria, ketika dia menyatakan dirinya adalah Mesias, dirinya adalah Allah, dia datang kepada milik kepunyaannya, dan orang-orang kepunyaannya ini tidak harus menerima, tidak harus menolaknya. Mereka ada kesempatan untuk menerimanya. Kalau itu terjadi, maka nubuatan Yesaya itu hanya terjadi pada zaman apa? Yesaya saja, gitu.
Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, karena Rasul Paulus berkata kalau penolakan mereka itu menjadikan satu hal yang baik untuk bangsa-bangsa lain, terlebih apa? Kesempurnaan mereka. Benar nggak? Gitu. Kalau mereka menerima pada waktu itu, maka akan lebih baik lagi. Karena penolakannya saja itu menjadikan berkat bagi banyak bangsa, apalagi kesempurnaannya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dari dua ayat ini kita belajar. Yang pertama adalah Tuhan itu tidak menghendaki kebinasaan. Amin. Tuhan tidak menghendaki kebinasaan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kebinasaan terjadi, kesusahan terjadi, sakit penyakit terjadi, kejahatan terjadi, itu karena konsekuensi dari dosa sudah masuk ke dalam apa? Dunia ini. Itu dampak dari dosa. Coba dosa tidak pernah masuk ke dalam dunia ini, tidak ada COVID-19, benar nggak? Ya kan? Tidak ada COVID-19, gitu. Semuanya pasti masih tinggal di Taman Eden begitu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi Allah bukan yang membuat kesusahan bagi dunia ini, begitu. Allah tidak merancangkan kebinasaan. Kalau kita membaca kitab Yakobus, kalau kita dicobai, jangan sampai kita berpikir pencobaan itu datang dari siapa? Allah. Gitu. Jangan sampai kita berpikir kok Allah bikin kita susah. Gitu kan. Kok Allah ini membuat saya menderita? Oh, tidak. Gitu. Allah itu tidak bisa dicobai oleh yang jahat. Dan Allah itu tidak mencobai siapapun. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ya. Jadi kalau ada yang mempertanyakan kok kalau ada Allah kok banyak kejadian, banyak kejahatan, tuh Allah kok biarkan pemerkosaan, Allah kok biarkan ini bayi-bayi dibunuh, Allah kok biarkan segala macam mereka kemukakan dan menganggap Allah yang salah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tidak demikian. Semuanya itu terjadi karena apa? Karena dosa, bukan karena Allah. Allah tidak merancang kebinasaan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, justru kasih Allah Tritunggal, kasih Allah yang kita percaya, yang kita sembah, itu melampaui pikiran kita, melampaui bayangan kita. Kalau Rasul Paulus berkata bahwa kita tidak bisa mengerti, mengukur betapa tingginya kasih Allah, betapa dalamnya, betapa apa? Lebarnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Sangat tinggi, sangat dalam, sangat luas. Karena apa? Karena sebenarnya kalau Allah tidak merancang jalan keselamatan untuk kita, maka kita semua manusia, semua keturunan Adam itu sudah pasti masuk ke dalam apa? Neraka. Pasti, sudah pasti masuk ke dalam neraka. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kasih Allah Tritunggal itu luar biasa. Mengapa? Karena kita membaca di dalam Alkitab, Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang apa? Tunggal. Gitu. Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesaya pasal 9 ayat 5
berkata bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Ya kan? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya akan disebutkan orang, penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Gitu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tentu ayat itu tidak berkata bahwa Yesus itu adalah Bapa, tidak. Tetapi ayat itu berkata bahwa Yesus, anak yang lahir itu, orang yang percaya dia Mesias berarti akan percaya dia itu setara dengan Bapa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada orang yang mencemooh kekristenan itu, kok kalau Allah itu mau menyelamatkan manusia, kok repot-repot jadi manusia? Mereka ngomong begitu, gitu. Kok pakai repot-repot jadi manusia, itu kan lahir ditaruh di rahim Maria, kemudian lahir di kandang begitu, kemudian harus pergi ke Mesir, kemudian besar gitu, menjadi seperti manusia seperti kita, gitu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada yang olok-olok. Sebagai seorang Yahudi, Tuhan Yesus kan harus mengikuti sekolah Taurat kan begitu. Jadi Tuhan sekolah. Tuhan sekolah katanya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kalau tidak seperti itu, bagaimana cara menyelamatkan manusia? Kalau upah dosa itu maut. Kalau Allah Yesus Kristus tidak menjadi manusia, mati ganti dosa kita, bagaimana cara menyelamatkan kita? Ada cara? Tidak ada. Maka hanya di dalam kekristenan ada yang namanya penebusan dosa. Di dalam Yesus Kristus kita ditebus dosanya karena Yesus Kristus sudah menyelesaikan dosa kita di atas kayu salib. Kalau memang ada jalan lain, maka jalan itu pasti akan ditempuh oleh Allah. Kalau ada jalan lain. Di Taman Getsemani, Yesus Kristus berdoa. Dan orang berkata bahwa kalau mendengar doa Tuhan Yesus Kristus itu, maka sebenarnya Yesus Kristus itu tidak rela disalib. Begitu. Kalau dia rela disalib, nggak usah berdoa seperti itu. Gitu. Mereka bilang begitu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, doa itu sebenarnya untuk menunjukkan kepada kita, kepada manusia, betapa besarnya kasihnya kepada kita. Ya kan? Kasihnya begitu besar. Kalau ada cara lain untuk menyelamatkan kita, maka cawan itu tidak harus dia minum. Kalau hanya diselamatkan bisa dibayar dengan emas, maka tidak terlalu sulit bagi Yesus Kristus untuk menciptakan gunung emas. Di Papua Freeport kan digali nggak habis-habis. Benar nggak? Kira-kira Tuhan Yesus bisa ciptakan 1000 gunung seperti di Freeport itu tidak? Nggak terlalu sulit. Tetapi penebusan dosa, keselamatan bagi kita tidak diselesaikan dengan membayar. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jangan berpikir juga kita memberi persembahan, memberi persepuluhan itu untuk membayar keselamatan. Itu salah. Ya, itu salah. Kita melakukan itu karena kita sudah tahu bahwa Yesus Kristus itu menanggung hukuman dosa saya, dan ada jemaat yang ditanggungkan kepada saya untuk saya melayani dia di sini.
Kasih orang Kristen perjanjian baru itu melampaui kasih orang-orang percaya di dalam perjanjian lama sebenarnya. Di abad mula-mula Kristen perjanjian baru, kita ketemu dengan seorang yang bernama Barnabas, Stefanus. Yang apa? Menjual semua miliknya, ditaruh di kaki para rasul. Ada nggak orang kudus perjanjian lama melakukan itu? Bagaimana? Ketemu nggak? Menjual semuanya, ditaruh di kaki para rasul. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dan ini mau ditiru oleh Ananias sama Safira. Luar biasa kasihnya ini. Ketika melihat itu, semua jemaat mula-mula pada waktu itu akan hebat sekali ini Stefanus, ini Barnabas, ini luar biasa. Ananias, Safira mau tiru. Dia jual juga semuanya. Dia kasih tidak? Dia kasih. Berapa dia kasih? Separuhnya katanya. Ada mahasiswa khotbah kemarin, salah katanya Ananias Safira itu, masa nggak berani kasih 10%? Dia itu sudah kasih separuhnya gitu. Gimana sih saya bilang, gitu. Kurang ikut sekolah minggu ini. Gitu kan. Ananias Safira sudah kasih separuhnya. Masalahnya adalah dia ngomong kasih apa? Semua. Gitu. Maka Petrus tanya, gitu. Kamu itu bukan mendustai manusia, tapi mendustai siapa? Allah, Roh Kudus. Oh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kenapa bisa begitu timbul kasih yang begitu besar pada orang-orang di abad pertama itu? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Karena mereka tahu bahwa mengorbankan apapun untuk Tuhan itu bukanlah satu kesalahan, itu bukanlah satu kehilangan, tetapi itu adalah sesuatu yang bernilai kekal. Yesus berkata, kumpulkanlah hartamu di surga, ngengat dan karat tidak apa? Merusaknya. Gitu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, orang mau niru-niru. Ya kita memang harus begitu katanya. Ya, maka di gereja nggak boleh ada persepuluhan. Masa dibatasi memberi kepada Tuhan 10%? Gitu. Masa dibatasi katanya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Gitu. Jujur sebenarnya. Ananias Safira itu sudah hebat. Benar nggak? Ananias Safira itu sudah hebat. Gitu. Mengapa? Karena kita sendiri dikasih 10% aja kan kadang kita gagal, benar nggak? Ya kan? Kalau saya lihat sendiri gitu kan, dari seumur hidup saya pertama kenal Tuhan gitu kan, disuruh itu ya gagal kita. Ada satu orang berpikir kasih persepuluhan itu pokoknya amplopnya 10, pokoknya di amplop persepuluhan. Nah ini namanya persepuluhan gitu. Ada satu tunas kita di sana akhirnya dijelaskan sama penanggung jawab gitu. Baru mereka mengerti, oh kalau begitu kemarin itu saya salah amplop Pak gitu. Saya waktu itu nggak sampai 10 gitu. Oh kalau gitu mereka ganti jadi persembahan kasih. Gitu. Jadi persembahan kasihnya itu di bawah 10%. Orang lapor ke kita, bagaimana Pak? Salah apa tidak? Ya udah nanti berdiri di hadapan Tuhan deh. Salah apa tidak? Gitu. Kalau nanya ke kita gimana kita jawabnya hamba Tuhan gitu. Salah nggak Pak? Aduh, dibilang salah.
Ini Pak Kurnia mata duitan. Gitu. Dibilang benar ternyata salah. Biasanya kita, terserah kamulah. Gitu. Terserah kamulah. Gitu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kenapa di dalam abad mula-mula bisa begitu besar kasihnya? Karena mereka tahu pengorbanan Yesus itu memang begitu luar biasa. Dan ini yang harus kita jaga di dalam hati kita kalau kita sudah diselamatkan. Amin. Allah tidak menghendaki kebinasaan. Allah menghendaki semua orang mendapat kemuliaan. Semua orang diselamatkan. Itu kehendak Allah. Bukan, dia tidak menghendaki kesusahan. Sakit penyakit dia tidak menghendaki. Kalau kita sakit kepala, kalau kita sakit apa, jangan salahkan Tuhan. Itu karena konsekuensi dari apa? Dosa. Ini konsekuensi dari dosa. Ada satu renungan di cerita baptis itu. Di India begitu, namanya siapa saya lupa begitu, Gofon apa begitu. Diceritakan begitu, waktu dia dimenangkan oleh misionaris begitu, tidak banyak orang di daerah dia, desa dia itu yang selamat, hanya beberapa saja. Mereka berhimpun. Nah, orang yang sakit ini akhirnya yang percaya ini jadi sakit. Istrinya, keluarganya tidak ikut percaya Tuhan Yesus. Dan lihat akhirnya orang yang percaya Tuhan Yesus yang tidak banyak begitu ini akhirnya sakit. Saudara-saudaranya yang Kristen, kemudian yang tidak Kristen juga akhirnya kasih tahu dia. Gitu. Masa sih? Kamu kan sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan itu. Kok dia membiarkan kamu sakit? Dan dia bilang apa? Tuhan itu sudah melakukan semuanya yang baik untuk saya. Sakit ini karena dosa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Itu luar biasa. Dan akhirnya memang dia meninggal karena sakit itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kadang Tuhan itu luar biasa. Saya punya jemaat. Ini tadinya yang lakinya, yang suaminya ini dari agama seberang. Pacarannya aja 2 tahun. Kenapa pacaran 2 tahun? Karena waktu itu yang suaminya ini itu kan di Jawa di sana. Jadi kalau pas libur kerja itu sengaja dibuat seminar di sini. Kalau dulu kan Grafe pas hari libur kan juga seminar, jadi seminar begitu. Jadi diikutkan seperti itu. Akhirnya mereka menikah. Dan satu bulan setelah menikah, yang perempuan, yang istri ini, jemaat, dua-duanya jemaat, terdiagnosa oleh dokter, oleh rumah sakit autoimun. Sakit autoimun itu mesti berobat terus, begitu. Kalau nggak diobatin, itu kulitnya itu bisa kayak ini, kayak kayu. Keras gitu. Jadi katanya kalau itu kebanyakan kolagen gitu kan. Jadi kan orang supaya nggak keriput kan disuntik kolagen gitu kan. Orang kena autoimun itu nggak mungkin keriput kan. Keras begitu. Karena COVID kemarin ada COVID di vaksin. Setelah divaksin
Yang tadinya autoimunnya cuma satu model, tambah satu lagi. Dan orang kena autoimun itu tidak boleh begini, berkeluarga, punya anak begitu, itu harus ada benar-benar autoimunnya ini mesti betul-betul tidur dulu baru boleh punya anak begitu. Dan lihat kondisi istrinya seperti itu. Ini di waktu kebaktian ucapan syukur itu, yang suaminya itu bilang begini kepada Tuhan. Tuhan, ya sudahlah, Engkau tidak mengaruniakan anak kepada kami, tidak apa-apa. Kami akan tetap ikut Engkau. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kemudian dia istrinya itu tes spek begitu kan, gitu. Dites satu garis, gitu. Satu garis kan negatif kan, gitu. Ya udah Tuhan ya, nggak apa-apa, gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Dia pergi ke kamar mandi, ya. Lihat lagi kayak tes COVID gitu, garisnya satu nambah lagi gitu. Gitu. Samar-samar. Gitu. Pergi ke dokternya begini, kenapa mau hamil nggak kasih tahu saya? Kenapa harus kasih tahu? Karena kan ini risiko tinggi kan. Gitu. Dan ternyata pas dicek segala macam, memang yang autoimunnya itu memang sedang tidur. Pas. Dan anaknya sudah lahir, sekarang sudah berumur 2 bulan. Saya bilang, Tuhan, gitu kan, orang sudah nyerah, gak usah malah dikasih. Gitu. Orang minta, gak dikasih-kasih. Itu Tuhan, kita tidak bisa prediksi kedaulatannya. Benar gak? Itu Tuhan. Gitu. Baik dalam segala rencananya. Karena kita tahu kita sudah diselamatkan, maka mustahil Tuhan merancang yang buruk untuk kita. Amin. Tuhan tidak menghendaki kebinasaan. Kemudian yang kedua kita bisa belajar di sini adalah, adakah Israel tersandung dan harus jatuh? Tidak. Tidak. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Berarti setiap manusia termasuk kita itu bertanggung jawab untuk memilih. Kita punya tanggung jawab untuk memilih. Kalau kita membaca Matius pasal 26, coba kita baca. Ini ada salah satu tokoh yang salah pilih. Matius 26. Ayat yang ke-24. Dari ayat 23 ini di makan Paskah yang terakhir itu. Dan ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ayat 25, Yudas
yang hendak menyerahkan itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Yudas Iskariot berapa lama dia bersama-sama dengan Yesus Kristus? Paling tidak 3,5 tahun seperti dengan murid-murid yang lain. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ini Yudas ini menjadi contoh bagi kita bahwa Yudas salah memilih. Apakah Yudas harus menjual Yesus Kristus? Apakah harus Yudas yang akhirnya mengkhianati dia? Tidak. Seperti halnya tadi kan. Adakah Israel harus tersandung dan jatuh? Jawabannya apa? Tidak. Yudas hatinya jahat. Yudas hatinya jahat. Yudas tidak cinta kebenaran. Pengetahuannya akan kebenaran itu tidak membuat dia selamat. Kenapa? Karena dia tidak menerimanya. Yudas tidak menerimanya. Yudas tidak percaya. Dan ini keterlaluan sekali. Benar gak? Yudas ini keterlaluan sekali. Maka Yesus berkata lebih baik dia sebenarnya tidak pernah apa? Tidak pernah dilahirkan. Allah tidak menghendaki Yudas menjual sebenarnya. Jadi kalau ada yang berkata, kalau keselamatan itu lewat penyaliban Yesus Kristus, berarti Yudas ini pahlawan dong. Gimana pahlawan? Bingung juga gitu. Orang bisa berpikir begitu. Gitu. Kalau gitu Yudas ini pahlawan dong. Kan kalau nggak ada Yudas, gitu, nggak disalib. Gitu. Aduh, gitu kan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem itu menunggang keledai. Semua orang berseru-seru hosana bagi anak Daud. Gitu. Orang Farisi semuanya iri hati. Kok ini kok dipuji-puji begitu? Kok nggak puji dia gitu kan? Orang kan biasanya begitu. Gitu. Orang muji orang, dia sirik gitu. Maunya orang muji dia begitu. Gimana sih? Tapi Yesus waktu itu bilang apa? Kalau mereka ini semuanya ini diam, Allah bisa membuat apa? Batu-batu ini. Makanya kalau hari Minggu kita itu harus rajin datang berjemaat. Gitu. Kenapa? Kalau ini jemaat nggak datang, Tuhan bisa isi pakai batu-batu gitu. Nanti kamu masuk nggak dapat tempat kan gitu. Gitu. Makanya daripada Tuhan buat itu, tiap hari Minggu kita datang berjemaat. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi bukan Yudas ini yang pahlawan, dia jahat. Gitu. Dia jahat sekali. Dia menjual gurunya dengan 30 keping uang perak. Gitu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ya kan? Jadi Yudas memilih menjual Yesus Kristus. Itu pilihan dia. Dan dia harus bertanggung jawab dengan pilihan itu. Jadi dia tahu kebenaran, Yudas tahu kebenaran. Tapi dia tidak menerimanya. Dia tidak mau menerimanya. Jadi tidak semua orang yang tahu kebenaran itu beriman. Beriman itu adalah langkah selanjutnya setelah mendengar kebenaran. Terima itu. Terima itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kalau ditanya itu yang pihak Muslim yang suka nyerang-nyerang kekristenan itu, mereka tahu Alkitab tidak? Tahu, mereka baca Alkitab gitu. Malah detail, gitu. Lebih detail, gitu. Saya lihat di video itu,
dijejerkan Alkitab tahun 1969 sama dijejerkan Alkitab yang bahasa Indonesia tahun 1972 begitu, dijejerkan. Di Yohanes pasal 13 ayat 13 kan Yesus berkata, benar katamu, akulah guru dan Tuhan. Kalau di kita kan begitu. Mereka bilang, nih di Alkitab yang lama nih, Yesus itu Tuhan. Ini LAI ini katanya bikin tersesat umat Kristen. Orang Tuhan kok diganti Tuhan gitu. Kan sekarang kalau kita membacakan itu Tuhan. Di Alkitab mereka itu yang lama itu dikatanya Tuhan. Gitu. LAI katanya menyesatkan orang Kristen. Gitu. Makanya yang bikin orang Kristen menyembah Yesus itu Tuhan, itu LAI. Gitu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kan kacau pikiran begitu. Gitu. Sebenarnya kalau Tuhan atas alam semesta, boleh nggak disebut Tuhan? Ya boleh lah. Gitu. Boleh. Nah, kita harus menyembah Tuhan. Gitu. Kalau orang Kristen, ya, orang non-Kristen bilang Yesus itu bukan Tuhan, wajar. Ya, kalau orang Kristen bilang Yesus itu bukan Tuhan, itu aneh sekali, benar nggak? Aneh sekali. Yuk kita baca Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4. Saya baca di sini dari ayat pertama. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi. Sudah. Ayat 2. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk apa? Siapa ini? Kira-kira ini siapa maksudnya? Bapa? Allah Bapa? Bukan, karena Allah Bapa kan Allah itu roh. Ya kan? Nggak terlihat. Siapa maksudnya di sini? Yesus Kristus. Kemudian ayat yang ketiga. Dan dia yang seorang tadi, yang duduk di tahta itu, nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di. Kemudian kita lengkap di ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-henti mereka berseru-seru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan. Maksudnya siapa ini? Yang seorang tadi, yang duduk di tahta itu, Yesus Kristus. Kemudian ayat 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah, ayat 10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka apa? Menyembah Dia. Mengapa menyembah Dia? Karena Dia yang duduk di tahta itu adalah Allah. Menyembah Dia. Dan mereka, katanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, tua-tua itu berkata, ya Tuhan dan Allah kami, seperti yang Thomas pernah ucapkan. Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan.
Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Mereka bilang, kalau Yesus itu Allah, kenapa Yesus itu bilang tentang Allah Bapa, Bapa itu juga Allah? Memang ada yang salah kalau Yesus bilang Allah Bapa itu Allah. Salah nggak? Ya tidak, karena memang Allah. Kan 3 pribadi Tritunggal. Bapa adalah Allah, Yesus Kristus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ketika Yesus Kristus berkata tentang Bapa, Bapa adalah Allah. Demikian sebaliknya Bapa berkata tentang Yesus, Yesus adalah apa? Allah. Tidak ada persoalan. Gitu. Yang persoalan adalah mereka yang mencoba menafsirkan Alkitab bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah Bapa, Yesus Kristus itu juga adalah Roh Kudus. Nah, bingung mereka. Kalau Bapa adalah Yesus Kristus adalah Roh Kudus, bagaimana Yesus Kristus berkata tentang Allah Bapa itu Allah? Kan nggak bisa. Yang betul adalah memang ada pribadi Allah dan ketiganya adalah Esa. Dan inilah untuk menyelamatkan kita. Dan manusia harus memilih itu. Allah Tritunggal sudah merancang jalan keselamatan untuk kita. Dia harus memikul salib. Salibnya segede gini nih. The real cross gitu. Gimana kira-kira? Tentu Tuhan Yesus nggak angkat begini kali, yang palangnya itu. Nggak usah disalib dah, bantu angkat ini aja. Gimana? Nggak usah lewat jalan Via Dolorosa itu. Gitu. Dari Moi sampai sini aja. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Sudah selesai. Dosa manusia sudah selesai. Dan kita dapat jelas tentang jalan keselamatan ini. GBI Grafe mengajarnya dengan clear. Benar nggak? Jalan keselamatan itu kita dengar dengan jelas. Ya kan? Banyak dari kita dulu berpikir bahwa kita selamat itu lewat baptisan. Betul tidak? Ya. Kita berpikir selamat itu lewat baptisan. Mengapa? Kadang dulu kita ditanya, kapan kamu selamat? Minggu begitu. Kenapa kita kok minggu? Ya karena kita ngingetnya itu waktu baptisan kita gitu. Dan banyak yang berpikir begitu memang. Diselamatkan itu bersatu dengan Kristus, dia bilang. Wah, hebat. Gitu. Bersatu dengan Kristus. Caranya bagaimana bersatu? Dibaptis. Gitu. Kalau belum dibaptis bersatu tidak? Kan belum namanya. Masuk neraka. Aduh. Malah ada di YouTube itu, di Israel itu ada orang Kristen, kalau dia nginjilin orang bertobat, malam itu dibaptis juga. Bener-bener ngikutin kisah para rasul. Gitu. Jadi Petrus ketemu kepala penjara malam-malam begitu, langsung apa? Percaya, dibaptis. Gitu. Kok nggak nunggu besok pagi atau nunggu kapan? Karena konsepnya kalau nggak dibaptis nggak selamat. Gitu. Kenapa Paulus waktu itu baptisnya langsung malam-malam? Ya. Kalau siang-siang kan dikejar-kejar. Jadi langsung dibaptis gitu. Tapi tidak ada pikiran Paulus dibaptis untuk menyelamatkan. Karena Paulus sendiri berkata, aku diutus untuk memberitakan Injil, bukan untuk apa? Membaptis, kan gitu. Kalau memang pikir dalam konsep Paulus baptisan itu menyelamatkan, dia tidak akan berkata seperti itu. Dia diutus untuk memberitakan, bukan untuk membaptis. Dia kan bilang begitu kepada orang Korintus, karena ribut orang Korintus. Oh, saya golongan ini, saya golongan ini, saya golongan ini.
Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tentu di gereja kita ada yang dibaptis Pak Andrew, ada yang dibaptis Pak Stephen, ada yang dibaptis Pak Suhento. Lucu nggak? Saya golongan Pak Suhento. Aduh, saya golongan Pak Andrew. Nggak bisa begitu. Yang menikahkan saya dulu Pak Stephen. Gitu. Tidak begitu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi kita mengerti jelas. Tetapi pengertian yang jelas ini itu harus betul-betul kita terima ke dalam hati kita. Bahwa Yesus Kristus itu memang menanggung hukuman dosa kita. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dan kita harus berkomitmen untuk mengikut Dia sampai mati. Anda tahu cerita tentang lagu Mengikut Yesus Keputusanku? Itu adalah lagu yang indah. Lagu ini tercipta gara-gara seorang yang bernama Nokseng, itu di India. Karena di dalam satu sukunya hanya dia dan keluarganya yang akhirnya percaya kepada Yesus Kristus. Dia diadili oleh kepala suku di situ, dan dia diancam. Dia, dua anaknya dan istrinya dihadapkan di lapangan begitu, dan ada juru panah. Dia tanya, Nokseng, apakah engkau tidak mau cabut imanmu? Kenapa tanya begitu? Karena kepala suku ini kan heran juga. Nokseng ini kan nggak pernah ketemu Yesus. Gitu kan. Nokseng ini tahu Yesus Kristus karena ada datang misionaris kasih tahu dia bahwa Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib untuk menanggung dosanya, dan Nokseng ini bertobat percaya. Bagi kepala suku ini harusnya gampang untuk, kamu nggak kenal dia, kamu nggak pernah bertemu dia, lepaskan saja, kan pikiran dia begitu. Kalau kamu nggak mau lepaskan, anak kamu akan dibunuh. Nokseng hanya berkata, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Akhirnya anaknya dipanah. Kemudian kedua, kalau kamu nggak lepaskan imanmu, nggak sangkal Yesus Kristus, istrimu sekarang yang akan dipanah. Nokseng akhirnya berkata apa? Mengikut Yesus itu, ku ikut sampai ku ikut. Lagunya gimana ayat keduanya itu? Mengikut Yesus keputusanku, ayat pertama. Yang kedua, walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kemudian yang ketiga, dirinya sendiri yang di bawah ancaman. Dan dia berkata apa? Dunia ku tinggal, salib ku pandang, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau orang bertanya kepada kita, keselamatan kamu bisa hilang tidak? Kita jawabnya apa? Tidak. Berarti kamu Calvinis dong? Osas kamu? Tidak. Yosua kan sudah berkata kepada bangsa Israel pada waktu itu, sekarang silahkan kamu pilih siapa yang kamu akan sembah, kepada siapa kamu akan beribadah. Allah orang Amor yang negerinya kamu duduki ini, atau Allah nenek moyangmu yang dulu itu. Yosua berkata apa? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau gitu Yosua Calvinis tidak?
Tidak. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dan kita harus buat keputusan itu. Setelah kita bertobat percaya Tuhan Yesus, kita pun harus buat keputusan itu. Bahwa kita mengikut Yesus. Bukan sampai tengah-tengah jalan. Kita mengikut Yesus sampai kulihat siapa? Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut sampai kulihat Yesus. Itu pilihan kita. Kalau kita salah pilih, seperti Yudas salah pilih, maka lebih baik tidak pernah dilahirkan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jangan salah pilih. Pilih iman yang benar, setia pada iman yang benar. Setia juga kepada gereja yang benar. Kepada siapa kita akan beribadah. Itu adalah pilihan kita. Dan kita bertanggung jawab untuk memilihnya. Amin. Kita berdoa. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu Engkau tidak pernah merancangkan yang buruk bagi kami. Kami tahu Tuhan, Engkau bekerja untuk mendatangkan yang baik bagi kami. Rancangan-Mu selalu benar, rancangan-Mu selalu baik. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang maha baik. Kasih-Mu melampaui pemikiran kami. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menjadi korban bagi dosa kami. Itu tidak mungkin kami lupakan. Itu tidak mungkin kami lepaskan. Dan Tuhan, terima kasih kami jelas akan Injil ini. Sehingga kami mendapatkan kepastian akan keselamatan Tuhan. Ketika kami percaya, ketika kami memutuskan untuk bertobat dari dosa-dosa kami, meninggalkan yang salah Tuhan, dan percaya Engkau juru selamat kami, dan seumur hidup kami Tuhan, kami akan komitmenkan untuk Engkau. Kami akan terus belajar untuk terus mengasihi-Mu, karena kami tahu kasih-Mu kepada kami tak bisa kami ukur Tuhan. Terima kasih atas keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Dosa kami sudah diselesaikan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.